Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kimia unsur tentang golongan 7A, yaitu tentang halogen. Apa sih halogen itu? Halogen ini sebenarnya nama lain dari golongan 7A, yang mana halogen ini sendiri itu berasal dari kata serapan bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu halos yang artinya garam dan genes yang artinya itu adalah pembentuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa halogen ini istilahnya adalah pembentuk garam. Nah, dari hal tersebut, karena dia pembentuk garam, maka unsur-unsur halogen ini dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Nah, contohnya pada garam dapur. Garam dapur itu dapat terbentuk dari reaksi klor dengan logam natrium, yaitu menghasilkan natrium klorida. Selanjutnya tentang sifat kimia dan sifat fisika pada unsur-unsur halogen. Ini yang pertama itu terdiri dari atom bor. Atom bor ini dari fluorin ke astatin, jari-jari dari atomnya itu semakin meningkat, yaitu dapat dilihat bahwa fluorin jari-jari atomnya ada 2, klorin ada 3, bromin ada 4 hingga ke astatin. Setiap ke bawah, setiap turun tangga, artinya dari atas ke bawah itu meningkat 1 jari-jari. 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, untuk molekulnya dia adalah molekul diatomik. Kenapa dia molekul diatomik? Karena si fluorin, klorin, bromin, iodin ini cenderung membentuk F2, Cl2, bromin, Br2, I2. Yang mana fluorin dan klorin ini berbentuk gas, bromin ini berbentuk cair, iodin berbentuk padat, dan astatin berbentuk padat. Nah, hal ini, wujud zat ini dapat dilihat setelah pada saat proses pembuatan dari unsur-unsur halogen. Nanti di sana kelihatan dari reaksi yang terjadi. Selanjutnya itu warna gas atau uap. Untuk fluorin dia berwarna kuning muda, klorin berwarna kuning hijau, bromin berwarna coklat merah, iodin berwarna ungu, astatin ini adalah radioaktif, padatan yang radioaktif. Sehingga unsur dari astatin ini pada unsur halogen karena dia radioaktif, dia sangat jarang ditemukan di alam. Nah, pelarutnya, untuk pelarutnya dari sifat fisik atau sifat dari kelarutan, dari atas ke bawah, dari fluorin ke astatin itu semakin sukar untuk bereaksi dengan air. Nah, akan tetapi untuk fluorin sampai bromin dia mampu bereaksi dengan air. Sedangkan untuk iodin dia sukar untuk larut dalam air. Hal tersebut dikarenakan iodin ini merupakan suatu unsur yang bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar sehingga dia tidak dapat bereaksi yang menyebabkan dia sukar larut dalam air. Nah, akan tetapi si iodin ini dapat bereaksi dengan kalium iodida dan pelarut organik. Nah, pelarut organik ini contohnya adalah alkohol, ether, kloroform, dan CCl4. Selanjutnya untuk sifat fisika dan kimia, konfigurasi elektron dari unsur halogen ini selalu berakhiran pada S dan P, yang mana S ini terdiri dari 2 dan P 5. Nah, dapat dilihat di sini. Untuk massa atomnya juga dia semakin dari atas ke bawah dia semakin meningkat ya. Untuk jari-jari atom juga dapat dilihat semakin meningkat juga hingga ke titik didih, titik leleh, titik didih ini juga semakin meningkat. Akan tetapi untuk energi ionisasi, keelektronegatifan, sifat oksidator, dan kereaktifan itu dari atas ke bawah dia semakin menurun atau berkurang. Nah, untuk massa atom ini karena sudah ada aturannya di dalam sistem periodik unsur, dia semakin meningkat, maka saya akan langsung menjelaskan jari-jari atom. Kenapa sih jari-jari atom itu dari atas ke bawah semakin meningkat? Nah, jari-jari atom ini dari atas ke bawah dia semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena nomor atom dari atas ke bawah dari fluorin dan dari fluorin ke astatin itu semakin besar, sehingga jari-jari atomnya itu cenderung lebih besar juga.
atau meningkat. Nah, untuk titik leleh dan titik didih, kenapa sih dia dari atas ke bawah dia semakin meningkat titik leleh dan titik didihnya? Hal tersebut itu dikarenakan semakin besarnya gaya van der Waals antara molekul-molekul halogen. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan titik leleh dan titik didih itu meningkat. Nah, ada hal lain yang menyebabkan titik leleh dan titik didih ini meningkat. Itu dikarenakan adanya bertambahnya jumlah elektron, bertambah berat dan ukuran dari fluor hingga iodin. Selanjutnya, untuk energi ionisasi. Nah, energi ionisasi keelektronegatifan sifat oksidator itu semakin menurun. Kenapa sih seperti itu? Apa sih penyebabnya? Kenapa dia bisa seperti itu? Yang pertama itu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini dari fluorin ke astatin itu semakin berkurang. Kenapa sih itu? Kembali lagi ke jari-jarinya. Maka ketika jari-jarinya semakin besar, gaya tarik-menarik antar unsur dengan kulit terluar itu akan semakin kecil. Artinya makin mudah melepaskan elektron. Nah, ketika dia mudah melepaskan elektron, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut itu semakin kecil. Artinya semakin sedikit energi yang digunakan untuk melepaskan elektron tersebut. Itulah mengapa alasan kenapa energi ionisasi dari fluorin ke astatin itu semakin mengecil. Nah, untuk keelektronegatifan itu dapat terjadi hal tersebut dikarenakan telah saya singgung tadi bahwa semakin ke bawah itu dia semakin kecil kan. Nah, itu disebabkan karena daya tarik menarik antara inti dengan kulit terluar itu semakin lemah. Nah, unsur-unsur bagian bawah dalam sistem periodik ini itu akan cenderung melepaskan elektron. Nah, selanjutnya sifat oksidator dan kereaktifan itu semakin melemah. Sifat oksidator ini merupakan suatu zat yang mengalami reduksi, dan kereaktifan ini dapat terjadi itu dikarenakan karena si unsur-unsur halogen ini memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, karena dia memiliki elektron valensi sebanyak 7, elektron valensinya sehingga golongan halogen itu cenderung untuk menyerap elektron, membentuk ion negatif. Nah, hal inilah yang menyebabkan halogen sangat reaktif. Tambahan untuk sifat fisikanya, kerapatan unsur halogen dari fluorin ke astatin itu semakin meningkat kerapatannya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan semakin ke bawah nomor atomnya itu kan akan semakin besar. Nah, proton itu sama dengan elektron. Semakin ke bawah protonnya semakin besar, maka inti atom akan semakin besar. Apabila inti atom ini semakin besar, maka dia memiliki kerapatan yang semakin tinggi. Nah, jadi dari atas ke bawah itu cenderung memiliki kerapatan yang semakin tinggi, maka kemungkinan untuk terbentuk kristal. Bisa dilihat sendiri bahwa wujud zat dari fluorin, klorin, ini gas, bromin cair, iodin padat, astatin padat. Nah, ini fluorin ke astatin semakin ke bawah itu semakin membentuk kristal, yaitu padatan, yang mana siklusnya dari gas ke cair ke padat. Apa sih warna uji nyala dari golongan halogen itu? Untuk berbicara tentang warna uji nyala, unsur halogen ini karena dia merupakan unsur non-logam sehingga dia tidak memiliki warna uji nyala. Warna uji nyala itu cenderung ada untuk suatu unsur yang memiliki sifat logam atau metaloid. Logam dan metaloid. Nah, seperti itu ya. Jadi warna uji nyala untuk unsur halogen itu tidak ada, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa alasan unsur halogen ini adalah non-logam. Itulah alasan kenapa si unsur halogen ini tidak memiliki warna uji nyala. Nah, selanjutnya proses pembuatan. Proses pembuatan ini yang pertama itu adalah fluor. Fluor dibuat dengan cara mengelektrolisis leburan Kf, yang mana Kf ini
direaksikan, dia akan menguraikan 2K plus 2F-. Nah, untuk katodanya itu adalah si K dan anodanya adalah F. Nah, katoda ini ketika 2K plus direaksikan dengan 2 elektron itu akan membentuk 2K. Kemudian untuk anodanya 2F- itu membentuk F2 plus 2 elektron. Nah, ini ketika dia sama-sama yang sama itu bisa dicoret 2K plus dicoret dengan 2K plus, 2 elektron dicoret dengan 2 elektron, 2 F- dicoret dengan 2 F-, sehingga untuk hasilnya adalah 2KF. Yang mana ketika 2KF ini diuraikan itu akan membentuk 2K plus F2. Nah, F2 di sini dalam bentuk gas ya. Jadi fluorin ketika dia dibuat dengan elektrolisis leburan KF, dia hasil akhirnya itu akan membentuk F2 yang mana dalam fasa gas. Kemudian yang kedua, untuk klor. Pembuatan klor ini memiliki 3 proses ya. 3 proses, yang pertama itu dengan elektrolisis lelehan NaCl, yang kedua proses Weldon, yang ketiga proses Deacon. Elektrolisis lelehan NaCl ini yang mana menjadi katodanya itu adalah Na, yang menjadi anodanya adalah Cl. Nah, 2Na plus direaksikan dengan 2 elektron akan membentuk 2Na, sedangkan untuk anodanya 2 Cl- itu akan membentuk Cl2 plus 2 elektron, sehingga ketika dia bisa dilihat ini karena dia ada yang sama bisa dicoret 2Na plus dicoret dengan 2Na plus, 2 Cl- bisa dicoret dengan 2 Cl-, 2 elektron dicoret dengan 2 elektron, sehingga hasil akhirnya itu 2 NaCl ketika dia diuraikan menjadi 2 Na plus Cl2. Nah, Cl2 inilah yang menjadi hasil yang akan diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl untuk memperoleh Cl atau unsur klorin. Nah, unsur klorin di sini juga berbentuk gas ya. Nah, yang untuk proses Weldon dilakukan dengan mencampurkan NaCl dengan batu kawi. Nah, batu kawi di sini adalah MnO2. Kemudian NaCl direaksikan dengan MnO2, bereaksi juga dengan H2SO4, itu akan menghasilkan MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O plus Cl2. Nah, Cl2 di sini dalam bentuk gas ya. Proses Deacon. Nah, proses Deacon ini dapat terjadi dengan cara mereaksikan asam klorida dengan oksigen sehingga membentuk 2Cl2 dalam bentuk gas dan 2H2O. Nah, untuk yang bromin ini dapat dibuat dengan cara mereaksikan gas klor dengan 2NaBr sehingga yang didapatkan adalah 2NaCl plus Br2. Nah, di sini ada perbedaan antara fluor dan klor. Untuk bromin itu sendiri dia dalam bentuk liquid, sedangkan fluor dan klor dia berbentuk dalam gas ya untuk hasil yang didapatkan pada proses pembuatan. Nah, untuk iodin ini dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan mereaksikan gas bromin dengan kalium iodida sehingga menghasilkan 2 KBr plus I2. Nah, di sini untuk iodin dia sudah dalam bentuk padatan yang didapatkan ya. Untuk proses Weldonnya, proses kedua dari pembuatan iodin itu dengan cara mencampurkan kalium iodida dengan batu kawi. Batu kawi ini adalah MnO2 dan asam sulfur pekat sehingga dia menghasilkan MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus I2. Nah, dari kelima unsur ini, fluor dan klor dalam bentuk gas yang didapatkan, bromin dalam bentuk liquid, iodin dalam bentuk solid. Nah, hal ini disebabkan karena dari atas ke bawah tadi kerapatannya semakin tinggi, sehingga untuk membentuk kristal itu kemungkinannya akan semakin besar ya. Selanjutnya, untuk astatin. Astatin ini dapat dibuat dengan cara penembakan bismut dengan partikel alfa, yang mana bismut direaksikan dengan partikel alfa membentuk astatin. Selanjutnya untuk kelimpahan. Kelimpahan untuk fluor itu dapat ditemukan dalam bentuk senyawa yaitu fluorid, kriolit, fluoparit.
yang klorin itu dapat ditemukan pada air laut atau halit, yaitu natrium klorida. Bromin juga dapat ditemukan pada air laut atau brommergirit, yaitu AgBr. Kemudian iodin, air laut dalam bentuk natrium iodat, dan juga dapat ditemukan pada iotiamin. Untuk astatin telah saya singgung tadi, karena ia merupakan suatu radioaktif, unsur radioaktif, maka dia sangat sulit untuk ditemukan di alam, karena astatin ini unsur radioaktif yang memiliki waktu paruhnya yang sangat pendek atau singkat. Nah, untuk kelimpahan ini dia dapat ditemukan di alam. Kenapa sih dia tidak ditemukan dalam keadaan murni? Hal inilah yang menyebabkan kenapa dia tidak dapat tidak bisa didapatkan dalam keadaan murni, karena si halogen ini merupakan suatu unsur yang sangat reaktif, sehingga dia cenderung ditemukan dalam bentuk senyawa. Ya, dalam bentuk senyawa artinya dalam senyawa tersebut kumpulan dari beberapa unsur. Dia bukan merupakan suatu unsur yang murni, ya, tidak ditemukan dalam kondisi murni. Artinya dia ditemukan dalam kondisi senyawa karena dia yang sifatnya yang sangat reaktif tadi. Selanjutnya manfaat. Nah, untuk manfaat dari unsur-unsur halogen ini bermacam-macam manfaatnya. Mohon maaf, ada kesalahan. Kembali ke manfaat, ya. Nah, manfaat dari unsur-unsur halogen ini bisa dilihat manfaat dari unsur-unsur halogen. Yang pertama itu fluor. Fluor manfaatnya ketika dia dalam bentuk senyawa CF2Cl2, atau yang disebut dengan difluorometana, itu dikenal dengan nama lain CFC. CF2Cl2 ini dikenal dengan CFC, memiliki manfaat sebagai pendingin pada kulkas dan AC, serta sebagai gas pendorong propelan pada kaleng semprotan. Sedangkan untuk Na2SiF6 atau natrium fluorosilikat itu digunakan untuk memberi fluor pada air dan sebagai tambahan dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan. Nah, yang ketiga, Na5AlF6 ini digunakan sebagai elektrolit dalam ekstraksi elektrolitik aluminium dari Al2O3. Untuk klorin, ketika dia dalam bentuk gas Cl2, dia dimanfaatkan untuk memurnikan air minum dan antibakteri untuk kolam renang, limbah kota, dan limbah industri. Nah, untuk gas klorin ini juga ketika dia terbentuk berdasarkan pada daya oksidasi HCl dan OCl dilarutkan dalam larutan basah. Nah, untuk klorin ini juga digunakan sebagai dalam produksi sel-sel 4. Nah, sel 4 ini seperti yang kita ketahui itu merupakan suatu pelarut organik yang sangat penting sekali di dalam penggunaan laboratorium. Selanjutnya NaCl. Nah, NaCl ini digunakan sebagai garam dapur, kemudian OCl 2 kali itu digunakan sebagai disinfektan pada air, kemudian CH Cl3 atau yang dikenal
dikenal dengan kloroform itu digunakan sebagai pelarut dan obat bius pada pembedahan. Nah, untuk PVC, PVC ini adalah polivinil klorida digunakan pada industri plastik untuk pipa pralon. Selanjutnya adalah bromin. Bromin ketika dia dalam bentuk unsur NaBr, bromin itu digunakan dalam bidang kedokteran sebagai obat penenang syaraf. Sedangkan untuk AgBr itu digunakan dalam bidang fotografi, kemudian CH3Br itu digunakan sebagai campuran pada zat pemadam kebakaran, kemudian C2H4Br2 itu digunakan pada bensin untuk mengubah timbal atau Pb menjadi PbR2 agar tidak mengendap. Nah, selanjutnya adalah iodin. Ketika iodin dalam alkohol, dia digunakan sebagai antiseptik luka untuk mencegah infeksi. Kemudian KiO3 dan NaI sering ditambahkan ke dalam garam dapur untuk meningkatkan kandungan iodium yang dapat mencegah penyakit gondok. Kemudian dalam industri tepung, I2 ini digunakan sebagai identifikasi amilum, kemudian CH-I3 digunakan sebagai disinfektan untuk mengobati luka. Nah, untuk astatin, ketika astatin dalam bentuk astatin 211 ini berpotensi dalam untuk menyembuhkan kanker ya. Jadi astatin ini digunakan dalam bidang-bidang kedokteran. Seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai unsur-unsur halogen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.